Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu hari ini di tanggal 2 Mei 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Bagi setiap petugas yang telah dipercayai, hendaknya kita dengan lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Persembahan online juga dapat diberikan di layar, ada nomor rekening dan lain-lainnya, dan apabila Anda ingin memberi secara tunai dapat langsung diberikan kepada bendahara gereja. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oleh sebab itu, mari kita mempunyai kerendahan hati untuk mengampuni dan mengasihi sesama, terutama di dalam keluarga. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sama-sama, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Mari kita semua, saudara-saudari yang terkasih, kita semakin mengejar hadirat Tuhan, kita semakin mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu mencintai ayah ibu kita, mencintai keluarga kita, yang kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tetapkan pilihan kita di hadapan Tuhan. Karena pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, yaitu memuji dan kita percaya sama Tuhan Yesus. Mari semuanya katakan sama-sama. Come on. Lagi
kekuatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan, amin, dari segala yang jahat. One, two, sing it out. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kaulah pilihan kami, Yesus Tuhan. Ajari kami mengikuti segala perintah-Mu Tuhan, karena itulah pilihan kami. Mari semua saudara-saudara, angkat tanganmu, kita tepuk tangan sama-sama. Sing it out. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kaulah pilihan kami, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita dimanapun kita berada. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur karena Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu dahsyat bagi kami. Saya bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah seluruh anggota keluarga kami menyembah-Mu. Kami serahkan setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan pada pagi hari ini untuk menyembah-Mu, bersatu hati Tuhan. Saya percaya Kau selalu bersama dengan kami. Saya bersyukur Tuhan. Dan kami akan katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu Tuhan, Kau selalu adalah Allah kami. Dan selalu kami akan terus memuji Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Kau layak ditinggikan Yesus. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan.
setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya telah terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu yang menyertaiku. Mari katakan lagi. Semua harta di dalam dunia, semua tata dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Kami akui Tuhan, semua karya telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu
Mari angkat suaramu, dengan hatimu sungguh-sungguh katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, oh kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema keluargaku adalah surgaku. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama walau di tempat kami masing-masing. Kami telah menaikkan pujian kami. Kiranya pujian kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, jaga hati dan pikiran kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan juga Tuhan, pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
ada sebuah berita dari surat kabar online, yaitu surat kabar online PRFM News ID, yang memberitahukan bahwa peradilan agama, Mahkamah Agama itu membantah kalau kasus perceraian itu melonjak pada masa pandemi COVID-19. Tapi kalau dilihat dari jumlah statistik pendaftar perceraian di bulan Januari dan Februari tahun 2020 itu meningkat dibandingkan tahun lalunya ataupun di tahun 2019-nya. Dan kalau kita perhatikan di bulan Januari tahun 2020 itu jumlah pendaftar untuk perceraian ada 58.554 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalunya, itu bertambah sebanyak 1.741 kasus. Sedangkan kalau kita perhatikan di bulan Februari tahun 2020, jumlah pemohon itu menjadi 40.472 kasus. Itu meningkat 1.900 kasus dari tahun 2019. Dan di bulan Juni tahun 2020 mencapai 57.750 kasus perceraian. Di mana di tahun yang lalu itu hanya berjumlah 37.048 kasus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari jumlah statistik 3 bulan ini saja, kalau kita memperhatikan dan menjumlahkan, itu dalam 3 bulan ini saja ada 150-an ribu kasus perceraian. Dan hal ini juga terjadi pada kehidupan keluarga di negara maju, Bapak Ibu. Seperti di Amerika, Inggris, di Cina, dan berbagai negara lainnya. Dan kesimpulan daripada para psikolog dan juga pakar pernikahan itu mengatakan bahwa perceraian yang melonjak yang terjadi di Indonesia itu salah satu faktor terbesarnya karena faktor ekonomi. Di mana di masa pandemi itu banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para istri itu komplain dan memutuskan untuk bercerai karena para suami itu tidak bekerja dan tidak bisa membiayai kehidupan keluarga. Dan penyebab lain yang juga menjadi penyebab dari beberapa negara maju itu disebabkan karena tingkat tekanan emosi meningkat. Dan juga kesulitan adaptasi yang dialami oleh keluarga ketika seluruh anggota keluarga harus berada di rumah setiap saat atau seharian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita memikirkan dan juga melihat bahwa perceraian ini menyebabkan kerusakan di dalam rumah tangga. Dan kalau kita memperhatikan kehidupan sosial daripada masyarakat, terjadi kenaikan kenakalan hidup daripada remaja. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, kita melihat ada begitu banyak kasus kejahatan itu dibuat atau pelakunya adalah para remaja. Bapak Ibu, Saudara-saudari, perceraian itu menjadi satu permasalahan di dalam masyarakat. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, sepertinya permasalahan dalam masyarakat ini memperlihatkan kepada kita satu kenyataan yang bertolak belakang dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Khususnya bagi anggota keluarga yang mengalami kasus perceraian ataupun kerusakan dalam rumah tangga. Bukankah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga itu menjadi neraka bagi kehidupan mereka? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat calon suami istri itu memutuskan untuk menikah, hal yang mereka rindukan adalah kebahagiaan dan juga kehidupan yang lebih baik di keluarga yang mereka akan bangun. Tapi sekarang menjadi satu pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apakah kebahagiaan itu hanya sebuah mimpi belaka yang tidak pernah ada di dalam satu keluarga? Atau kebahagiaan itu benar ada di dalam kehidupan daripada keluarga? Jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita bertanya, apa yang menjadi dasar
ataupun prinsip daripada kehidupan keluarga agar kebahagiaan itu ada dan bisa dimiliki oleh satu keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau memperlihatkan dan mau mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan dalam satu keluarga atau rumah tangga itu benar adanya. Tapi ada prinsip yang pada dasarnya harus dimiliki di dalam satu rumah tangga. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang takut akan Allah dan hidup menurut jalan Tuhan akan berbahagia dan baik keadaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini jelas memberitahukan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan percaya kepada Yesus bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu benar adanya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebahagiaan itu telah disediakan Tuhan menjadi milik dari setiap keluarga. Kalau bahasa masyarakat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu mau mengatakan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga adalah nasib dari setiap rumah tangga atau takdir dari setiap rumah tangga. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap daripada keluarga itu supaya bisa memiliki kebahagiaan ini, maka keluarga itu harus mempunyai sikap takut akan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata kunci untuk memiliki kebahagiaan dalam keluarga itu hanya dua. Yang pertama adalah takut, yang kedua adalah hidup. Jadi takut itu takut kepada Tuhan, hidup itu adalah hidup di jalan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata takut ini di dalam bahasa aslinya dia adalah kata sifat, Bapak, Ibu, yang menunjuk kepada satu sikap ataupun perilaku yang harus dimiliki bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Dan takut ini Bapak, Ibu, saudara-saudari juga bisa diterjemahkan menjadi taat. Berarti taat kepada Tuhan. Sedangkan kata hidup ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah satu kata kerja. Di mana bisa berarti di dalam bahasa aslinya itu berjalan ataupun menghidupi. Jadi bisa diterjemahkan berjalan di jalannya Tuhan atau menghidupi jalannya Tuhan. Jadi contoh daripada kehidupan yang bersikap takut kepada Tuhan dan juga hidup di jalannya Tuhan itu dijelaskan di ayat yang kedua. Di mana ayat yang kedua mengatakan bahwa apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang seperti ini adalah orang yang dalam setiap hal dari sisi kehidupan dan perbuatannya itu selalu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan orang seperti ini tidak bersikap curang di dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya untuk menghidupi keluarganya. Dan orang seperti ini tidak tertarik kepada kekayaan materi dari hasil yang tidak halal ataupun tidak benar, Bapak, Ibu. Tetapi orang yang seperti ini adalah orang yang menghidupi keluarganya dari jerih lelah yang dihasilkan dari darah dan keringatnya sendiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat sekarang ini ada begitu banyak tawaran investasi joint business yang pernah saya dengar. Itu bisa mendatangkan keuntungan sangat besar tanpa kita harus campur tangan dan berjerih lelah di dalamnya. Tapi bisnis ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bukan bergerak di bidang yang benar. Tapi itu bergerak di bidang yang tidak benar. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat sekarang ini ada begitu banyak orang yang kaya mendadak karena ikut ambil bagian dalam investasi bisnis ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Nah, selaku orang yang percaya dan yang mau hidup bahagia, jangan pernah tergiur sedikit pun di dalam kekayaan dan kemewahan orang-orang dunia yang seperti ini.
Karena keterlibatan kita di dalam hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari merupakan sikap tidak takut akan Tuhan dan tidak berjalan di jalannya Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang bernama Bernard Malamud. Dia itu mengatakan sebuah pepatah mengenai kereta api yang mempunyai makna yang menurut saya sangat dalam terhadap prinsip kehidupan. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, jika Anda berada di jalur yang salah, setiap stasiun yang Anda datangi adalah stasiun yang salah. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, pepatah ini tentunya menyatakan akan situasi daripada kereta api dan stasiun kereta api yang ada di luar negeri, ya, yang banyak jalurnya dan banyak keretanya. Jadi pada saat kita naik pada kereta yang salah, maka tujuan stasiun pemberhentian berikutnya akan menjadi tujuan yang terus salah di dalam perberhentian yang kita tuju Bapak Ibu. Bapak Ibu, hal ini mau menggambarkan akan suatu arah hidup daripada manusia yang dari awal dipilih itu akan menentukan arah hidup seterusnya. Jika dari awal keputusan kita itu memilih kepada arah yang salah atau tidak benar Bapak Ibu, maka kelanjutan kehidupan itu akan terus masuk kepada pencapaian yang tidak benar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya semuanya ini itu kalau kita ibaratkan kereta bergantung kepada kepala gerbong kereta Bapak Ibu. Ataupun dikatakan pemimpin yang membawa keluarga tersebut ke arah yang bagaimana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini, itu sesungguhnya pertama sekali itu diarahkan kepada kepala keluarga terlebih dahulu. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan daripada satu keluarga itu bergantung kepada kepala keluarga dalam memilih arah kehidupan. Dan bahkan menurut para psikolog dan ahli pernikahan juga mengatakan bahwa kebahagiaan dan suasana atmosfer dalam satu rumah tangga itu bergantung kepada kepala keluarga. Tapi firman Tuhan terlebih dahulu sudah menjelaskan kepada kita. Pernah ada seorang pendeta Bapak Ibu dari suku tertentu mengatakan kepada saya bahwa ada orang yang pernah mengatakan kepadanya begini, ya. Orang mengatakan, tentunya orang yang dari suku yang lain. Mereka mengatakan bahwa enak sekali menikah dengan perempuan-perempuan dari suku Bapak. Karena mereka adalah pekerja handal yang bisa menghidupi keluarga bahkan saat sang suami tidak bekerja dan tiap hari duduk-duduk di kedai kopi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya saya tidak perlu sebut ya, ini orang-orang siapa atau suku siapa. Karena di banyak fenomena kehidupan masyarakat itu ada orang-orang seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini memperlihatkan kepada saya satu fenomena kehidupan daripada orang-orang yang saya kenal di sekitar saya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan kehidupan ekonomi daripada orang tersebut. Malah semakin merosot yang ada. Dan bahkan anak-anak mereka juga pada dasarnya adalah menjadi pengangguran. Kenapa? Karena bapak mereka adalah pengacara Bapak Ibu Saudara-saudari. Kepala keluarganya pengacara, pengangguran banyak acara Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada kerjaan. Jadi bagaimana dia bisa mendidik anaknya untuk bisa kreatif, untuk bisa membiayai hidupnya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kepala keluarga bisa memimpin keluarga dengan baik, menjadi gerbong kepala yang baik, maka setiap anggota keluarga itu akan dibawa kepada jalan dan juga tujuan kehidupan yang baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti firman Tuhan mengatakan kepada kita di bagian ayat 2b. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata bahagia ini di dalam bahasa aslinya mempunyai penekanan arti
Yang kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan how happy begitu. Sangat berbahagia, sangat diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan ini akan tampak di dalam keadaan yang baik daripada kehidupan yang dijalani oleh keluarga ini. Di mana di dalamnya ada kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai. Dan keadaan yang baik ini digambarkan oleh Alkitab dengan keadaan di ayat yang ketiga. Dikatakan ayat ketiga bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekitar mejamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadaan keluarga yang baik itu digambarkan istri sebagai pohon anggur yang subur di rumah. Dan anak-anak itu sebagai tunas pohon zaitun di sekitar meja. Sesungguhnya Alkitab mau menggambarkan keadaan yang bagaimana sih ketika orang itu takut akan Tuhan dan hidup di jalannya Tuhan. Kenapa digambarkan istri sebagai pohon anggur? Kenapa itu tidak digambarkan sebagai pohon kelapa yang tinggi dan bisa menghasilkan kelapa dan juga bisa menghasilkan minyak kelapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Alkitab memakai satu gambaran istilah, itu punya arti yang begitu dalam dan baik. Sesungguhnya anggur adalah salah satu tanaman favorit dari berbagai negara, Bapak Ibu. Karena manfaatnya sangat besar dan juga bisa menopang kehidupan. Bahkan itu mempunyai dampak dan juga pengaruh yang baik. Di mana air daripada anggur itu kalau diminum akan menyegarkan dan memberikan semangat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika seorang istri dalam satu keluarga itu pada dasarnya yang takut akan Tuhan adalah seorang istri yang bisa membangkitkan semangat bagi suami dan juga anak-anaknya. Dan kalau kehadirannya itu selalu dilandaskan kepada rasa takut kepada Tuhan, dia akan mewariskan sifat Kristus yang pada dasarnya selalu penuh dengan kasih. Tutur katanya, perilakunya selalu akan didasarkan kepada kasih mesra yang tulus, sehingga akan menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan dalam persekutuan yang indah di dalam satu rumah tangga. Dan keberadaan istri yang seperti ini akan menjadi penopang hidup yang kuat bagi keluarga. Dan keberadaannya ini akan menjadi penyejuk, Bapak, Ibu, dan juga yang menghangatkan kehidupan keluarga. Ini yang digambarkan oleh Alkitab. Kemudian yang kedua dikatakan itu bahwa anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekitar mejamu. Kenapa enggak pohon durian ya? Saya pernah berpikir kenapa enggak pohon durian? Tapi terakhir saya berpikir durian itu berduri, Bapak, Ibu. Bisa tertusuk dan berdarah. Durian itu dimakan banyak panas dan bisa sakit, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oleh sebab itu wajar juga kalau Alkitab tidak memakai buah durian sebagai satu istilah. Tapi kenapa pohon zaitun? Pohon zaitun itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah satu pohon yang bisa menghasilkan minyak zaitun. Di mana minyak ini adalah minyak yang sangat langka dan mahal, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan fungsinya itu adalah untuk mengharumkan dan juga mengobati berbagai macam penyakit. Di sini digambarkan akan keadaan yang baik daripada orang yang takut akan Tuhan dan hidup di jalannya Tuhan. Bahwa anak-anak mereka itu akan bertumbuh ketika di dalam satu keadaan keluarga yang mengenal kepada Tuhan. Akan menjadi satu ketentraman di dalam hidup keluarga, Bapak, Ibu. Dan anak-anak ini akan mengharumkan nama keluarga. Anak-anak ini akan menjadi obat atau berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada masa pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada begitu banyak orang yang sekarang ini buka ya ataupun membuka usaha baru yang namanya pet shop ataupun animal kingdom. Yaitu satu usaha di mana dijual begitu banyak jenis binatang begitu ya. Ada yang memang fokus ke reptil, ada yang memang kepada pet begitu ya, kepada binatang-binatang seperti anjing, kucing ya.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, usaha daripada toko seperti ini itu banyak penggemarnya pada saat sekarang ini. Nah, kalau kita memperhatikan kenapa saat sekarang ini banyak orang menggemari binatang-binatang peliharaan untuk dipelihara di rumah. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena binatang-binatang ini bisa memberikan satu kesegaran hidup. Ataupun saya katakan refreshing, menjadi satu sumber kebahagiaan, satu sumber penghiburan yang bisa memberikan sukacita, kegembiraan tersendiri dari tingkah laku yang unik dan lucu daripada binatang-binatang ini. Terkadang mereka juga adalah begitu smart dan pintar. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari banyak penggemarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya sejak awal Tuhan itu telah menyediakan semuanya ini dari kehadiran anak dalam setiap rumah tangga Bapak Ibu. Dan bahkan Alkitab menyebutkan anak itu sebagai upah. Karena anak ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pada dasarnya kita bisa dihiburkan. Dan karena anak ini kita bisa dibuat tentram. Dan karena anak ini pada dasarnya akan membuat nama kita harum. Tentunya pada saat kita sebagai anggota kepala keluarga, kita hidup takut akan Tuhan dan di jalannya Tuhan. Ketika sebuah keluarga itu bisa bertumbuh dengan mesra Bapak Ibu, bisa bertumbuh dengan begitu harmonis, bisa bahagia. Tidakkah ini adalah surga bagi setiap anggota keluarga? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada pepatah yang menggantikan tema ini, yaitu pepatah yang mengatakan bahwa home sweet home, rumahku, istanaku, yaitu rumah itu pada dasarnya menjadi satu kerinduan daripada setiap anggota keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya pepatah ini muncul dikarenakan adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya kekeluargaan, keintiman dan kehangatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari tidak heran kalau kita memperhatikan itu roti kongguan begitu ya. Kalau kita perhatikan roti kongguan itu bagaimana seorang ibu minum teh ya, kemudian dia itu makan roti dengan anaknya. Ada satu keharmonisan, kekeluargaan, dan tentunya itu ada pada zaman dahulu tentunya Bapak Ibu. Sekarang orang pada sibuk ya, sehingga tidak ada lagi suasana seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah sayangnya sekarang ini kehangatan, keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga itu telah hilang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu telah menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bahasa masyarakatnya itu mengatakan bahwa kebahagiaan hidup itu adalah takdir hidup setiap keluarga. Tentunya bagi keluarga yang di dalam hidupnya itu mempunyai sikap takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah pada saat kita hidup takut akan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan, maka kebahagiaan itu sudah pasti ada di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini menghiburkan kami, menguatkan kami yang percaya kepada Yesus. Ketika kami takut akan Tuhan, ada Kristus di dalam hidup kami. Maka kebahagiaan adalah satu kepastian di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami merindukan semuanya ini. Tuhan yang tolong, supaya khususnya para kepala keluarga Engkau yang ketuk dan gerakkan hati kami untuk punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami yang menjadi gerbong kereta, kami yang menjadi pemimpin keluarga, bisa menarik dan mengarahkan keluarga kami kepada satu arah hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan.
tentunya berdasarkan kami sebagai panutan dalam hidup keluarga. Tuhan ubahkan kami, sehingga keluarga kami juga bisa diubahkan dan diberkati. Kami mau serahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang berkati setiap kepala keluarga, supaya punya rasa takut akan Tuhan dan juga hidup di jalannya Tuhan. Sehingga kami diberkati, keluarga kami menjadi surga kami di dunia ini. Tuhan juga yang tolong bagi keluarga-keluarga yang mungkin belum merasakan akan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Tuhan yang mengubahkan suasana keluarga. Tuhan yang mengubahkan keadaan yang ada. Sehingga di dalam keadaan yang bagaimanapun mereka bisa merasakan akan kebahagiaan dan juga kedamaian daripada Tuhan saja. Ketika Kristus hadir dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 我们领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Shalom dan sampai jumpa lagi.